Pernah nggak dengar kritik dari sekelompok orang bahwa reformasi gereja oleh kaum Protestan itu gagal? Loh, kok bisa gagal? Iya, buktinya kamu bisa lihat di seluruh dunia ada ratusan denominasi, bahkan mungkin ribuan, dan gereja selalu berpecah dan tidak ada kesatuan di antara gereja. Bagaimana orang Protestan menjawab problema ini, kritikan ini? Yang pertama, kita harus mengakui bahwa ada betulnya ada perpecahan di dalam gereja yang tidak seharusnya terjadi. Perpecahan karena kasus, perpecahan karena dosa, perpecahan karena orang berkelahi. Itu adalah perpecahan yang tidak seharusnya terjadi. Tetapi hati-hati waktu kita menarik kasus-kasus ini kepada gereja Protestan secara tradisi yang lebih luas. Apakah betul dengan adanya denominasi yang banyak, gereja yang banyak di seluruh dunia, bukti bahwa reformasi itu gagal? Nah, kritik daripada neo-Calvinisme menjawab hal ini. Dia mengatakan begini, kalau kita melihat gereja hanya bersatu secara institusi, sebetulnya kita hanya melihat kesatuan gereja yang paling rendah. Kesatuan institusi, satu pemimpin, satu sistem, satu badan organisasi, itu adalah kesatuan yang paling kecil. Tapi mari kita melihat kesatuan yang lebih penting, yaitu kesatuan di dalam hal-hal yang rohani, hal-hal doktrinal, kesatuan di dalam hal yang esensial. Itu jauh lebih penting di dalam dibangun daripada kesatuan institusi yang kita inginkan. Tentu kesatuan institusi ada tempatnya, tetapi ada kesatuan yang lebih besar di dalam hal-hal esensial yang harus dikerjakan oleh gereja. Yang kedua, dengan adanya gereja yang hadir secara pluriform, ya di dalam kesatuan dan juga keberagaman, kita justru melihat teologi itu di-advance lebih jauh, diperkembangkan lebih jauh. Dengan adanya gereja di berbagai konteks, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, negara dan berbagai macam kasus yang berbeda yang dihadapi gereja di seluruh dunia, teologi dipaksa untuk berkembang di dalam setiap konteks, beradaptasi dengan setiap konteks itu, dan melahirkan pemikiran-pemikiran teologi yang lebih baik. Kita harus mengakui fakta sejarah adalah dengan adanya reformasi gereja, teologi berkembang sangat pesat. Gereja pernah teologi tidak berkembang sekian lama, dan sejak reformasi semua kaum, baik itu Lutheran, baik itu Calvinis, baik itu Roma Katolik, baik itu Zwinglian, dan kemudian gereja-gereja di dalam denominasi yang kemudian terus berkembang, itu menjadi begitu maju karena adanya reformasi gereja. Kita sekarang semakin kaya mengenal Allah kita yang juga satu dan beragam, ya, Allah Tritunggal yang punya unity dan diversity. Ketika reformasi itu memaksa kita untuk beradaptasi dan memikirkan firman Tuhan, pernyataan Allah, dan berbagai konteks. Maka Kevin Van Hooser, seorang teolog, memberikan satu model. Alih-alih melihatnya sebagai Babel yang berisik dengan berbagai bahasa, mari kita melihat hal ini sebagai sebuah paduan suara. Ada berbagai suara di dalam paduan suara, tetapi ada harmoni. Kita tentu harus tetap mengerjakan kesatuan, tetapi bukan kesatuan secara organisatoris, tetapi kesatuan di dalam hal-hal yang lebih penting, di dalam pengakuan iman, di dalam doktrin, di dalam teologi. Dan untuk itu, kita justru memerlukan banyak dialog di antara berbagai macam tradisi ini. God bless.